Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini saya tadi sempat melihat komen-komen di channelnya Mas Hendra, di channel Ngaji Roso yang podcastnya saya ya ketika itu. Nah, saya tergeliti untuk membuat video ini kali aja ya. Semoga ini nyampe di akunnya siapa tadi? Siapa ya tadi ya? Bentar. Di akunnya @ramaperdian1271 ya. Jika Allah mengizinkan, semesta mendukung, nanti pasti video ini akan nyampe ke beliau. Kalau tidak, ya paling enggak saya tidak ada penyesalan untuk membuat video ini, karena harapan saya semoga nanti anak-anak cucu saya bisa melihat, dan barangkali anak didik atau siapapun yang memerlukan konten ini. Ada tamu sebentar. Ayo masuk. Saya nggak konten aku. Dewi Anta. Kawin nyonya. Untuk kantor. Ya apa kabar Rek? Ya apa pirang tahun apa ya ketemu kok kuru ya? Iya, iki tambah guru. Ayo masuk. Lho, iki omahe sapa iki? Ndi, omahe mati. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Saya barusan ini menemui tamu, yaitu teman SMA dulu. Kita sharing-sharing perihal pendidikan. Nah, intinya akun beliau yang saya sebutkan di atas saya udah lupa. Jangan menampilkan saya sebagai narasumber di podcastnya Mas Hendra, karena beliau menyanggah begini, jangan orang yang sudah sukses yang dijadikan testimoni, mendingan orang yang benar-benar dari nol. Nah, ini saya mau meluruskan ya. Pertama, meluruskan. Kedua, semoga ini anak saya Sayyidah Hasna nextnya bisa melihat channel ini ketika mungkin saya sudah berpulang, ketika saya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Semoga tiba-tiba menemukan channel ini, diambil berkahnya, maksud saya diambil tauladannya, diambil manfaatnya, serta diambil sebagai semangat, spirit, atau sebagai penguat ketika nanti kamu menapai perjalanan hidup di muka bumi ini, gitu ya. Saya jawab pertama kali yang untuk tadi ya, akun yang tadi bilang jangan ujuk-ujuk saya yang sudah sukses. Mungkin manifestasi saya itu berasal dari usaha kecil saya. Enak kita punya keinginan, jalannya mungkin yang dimaksud beliau itu begini, enak kalau menggunakan testimoni orang yang sudah punya usaha. Oke, ini saya breakdown. Saya akan menceritakan di titik nolnya. Di titik nolnya saya bagaimana bisa quote and quote ya, sesurvive sekarang. Jadi gini, untuk semua ini saya bicara general ya, untuk anak saya, untuk anak didik, untuk siapapun yang membutuhkan wawasan ini untuk menjadi tauladan, mungkin untuk menjadi spirit gitu ya. Jadi waktu itu kalau teman-teman tahu, terutama penjenengan yang tadi bertanya ya, pengen tahu dari titik nolnya saya, dimulai dari usia SMP, SMA saya hidupnya di panti asuhan. Ya, di panti asuhan Mabarut NU1 Kepanjen namanya. Kali aja ini teman-teman yang seangkatan di sekolah atau di panti asuhan boleh dong komen di kolom komentar untuk memperkuat ya, untuk mengiyakan. Gini, tiap hari ini kita bicara harian. Ada loh, bapak saya itu kerjanya di sana sebagai, tertulisnya di papan itu sebagai tata usaha gitu. Tapi beliau juga serabutan hal-hal yang lain, yang kayak misal ngecat, kayak misal nyirami bunga. Tahu waktu itu saya masih SMP, untuk ambil soal-soal kadang di SMP 1 Kepanjen, kadang di itu kantor Kemenak di Gadang itu, di Kacuk maksudnya. Terus di mana lagi? Waktu itu saya tahu pekerjaan beliau apa. Nah, di posisinya saya ketika hidup di panti asuhan,
saya nggak berani dong minta uang ke beliau, meskipun ibaratnya beliau tiap hari gandeng saya, tiap hari ngawasin saya, tiap hari bersama saya. Terus terang nggak pernah saya dikasih uang saku, nggak pernah dikasih uang saku itu ya. Kemudian karena saya sendiri pun malu, lebih tepatnya kasihan. Nah, jadi saya terbiasa sekolah itu tanpa uang saku. Untuk makan itu kan sudah dari panti ya. Jadi nah itu titik nolnya banget. Nah, dari situ saya lanjut sampai sekolah SMA dengan kehidupan yang demikian. Saya punya keinginan gimana, harus nabung dulu. Daripada dari mana uangnya? Nah, ketika Ramadan kan di panti asuhan itu banyak yang tamu ya, tamu berdatangan kayak misal ngasih makanan, ngasih sangu. Nah, itu yang saya kumpulkan untuk memenuhi keinginan saya. Keinginan saya apa sih? Saya pengen banget beli majalah, majalah Anida waktu itu saya kumpulkan sampai sekarang ada. Karena untuk membeli majalah aja saya perjuangan. Kalau untuk menahan lapar, menahan gak jajan itu saya bisa banget. Tapi kalau untuk buku, nah itu saya itu tadi mengumpulkan uang saku dari tamu-tamu yang datang ke panti asuhan yang ngasih sangu. Saya pingin apa? Saya pingin kasetnya Cinta Rasul 1, 2, 3 sampai banyak banget. Itu juga masih saya simpen. Nah, itu keinginan-keinginan saya yang dimulai dari titik nol. Nah, dari situ saya berpikir gimana caranya saya bisa untuk bikin baju sendiri tanpa ngerepotin orang tua. Nah, meskipun waktu itu saya masih di panti asuhan, saya ikut belajar, ikut les menjahit. Namanya saya punya keinginan yang kuat. Nah, ini yang saya lakukan dari titik nol. Kan waktu itu belum ada les jahit masuk ke lembaga, ke SMP, ke panti asuhan belum. Saya pengen lesnya di luar, dalam keadaan saya dalam panti asuhan. Kesalahannya saya itu gini, kesalahan terbesar saya itu ibaratnya cari les di luar tapi dengan cara bolos, tahu nggak sih? Saya keluar diem-diem, gimana caranya saya bisa les jahit. Waktu itu saya ingat untuk bayarnya 1,5 juta. Wih, aku arek panti oleh duit tekon di 1,5 juta. Dapat uang dari mana? Itu 1,5 juta itu. Sedangkan untuk jajan tiap hari aja nggak ada jatah jajan, nggak ada uang saku. Nah, disinilah perjuangan titik nolnya saya. Saya mikir, saya untuk mendapatkan uang sebesar itu, waktu itu di tahun 1999, kan banyak ya uang sekian itu. Caranya gimana? Ini di titik nol saya dimulai. Saya pergi ke butik-butik di Kepanjen, ya, pergi ke penjahit-penjahit yang agak besar. Saya cari pekerjaan di situ yang bisa saya bawa pulang ke panti, yang sesuai dengan keahlian saya. Waktu itu saya bisanya pasang payet sama ngelukis di kain. Itu saya menawarkan. Saya menawarkan keahlian saya ini. Masih sekolah itu. Masih SMA. Gimana caranya saya bisa dapat uang untuk nutup dibayar les jahit ini. Itu saya dalam rangka tanpa izin loh ya. Saya pokoknya keluar panti, di sela-sela waktu sekolah. Nanti gimana caranya saya dari panti ke Kepanjen itu jaraknya kurang lebih 2 km. Kan nggak ada uang untuk naik angkot. Titik nolnya saya di mana? Jalan kaki. Saya lampaui dari satu butik ke butik yang lain, dari toko satu ke toko yang lain, dari penjahit satu ke penjahit yang lain. Gimana caranya saya dapat kerjaan yang saya bisa, terus saya bisa kerjakan di panti. Di sela-sela saya ngerjakan PR, di sela-sela saya sekolah, di sela-sela saya piket di panti. Ini mau habis durasinya, sambung di part 2 ya.
Oke teman-teman, ini part 2 ya, tapi untuk di YouTube ini akan saya gabung jadi satu aja. Kalau di TT ini part 2-nya. Kalau pengen part 1-nya ada di video sebelum ini berarti. Nah, gini teman-teman, intinya tadi ada followers di channel Ngaji Roso yang pengen tahu titik nolnya sebuah testimoni. Nanti sebelum Mas Hendra bikin yang bener-bener dari nol banget, nanti testimoni kelas Abundance Revolution yang beliau berangkat dari nol banget. Sebenarnya banyak kok yang sudah disajikan oleh Mas Hendra di channel Ngaji Roso. Nah, karena tadi beliau komennya di videonya Mas Hendra di channelnya Ngaji Roso, kebetulan itu adalah podcast yang ditampilkan narasumbernya adalah saya, maka sekalian saya membantu supaya nggak ada ganjalan. Mungkin beliau yang komen tadi memerlukan titik nolnya manusia untuk bangkit itu gimana? Saya di sini nggak kegeeran harus saya yang menceritakan ya. Sekalian itu tadi loh. Pertama biar beliau yang punya akun yang berkomentar tadi lega, bener-bener lega. Oh ternyata kesaksian saya di podcastnya Mas Hendra itu ada titik nol, bahkan minusnya itu ada. Yang diceritakan Mas Hendra itu nggak cuma enaknya saja, tiba-tiba saya manifest kemudian begitu terwujud karena saya sudah ada basic usaha, sudah ada basic tabungan semesta mengajar di sebuah SD negeri selama 21 tahun. Yang direkam Mas Hendra itu kok seolah-olah enak-enaknya saja gitu loh. Yang ditestimonikan itu seolah-olah kok enaknya saja. Mana dong perjuangan dari titik nolnya? Ini ya, di part 1 tadi sudah saya sharingkan separuh. Ini akan saya lanjutkan di sini. Bahkan tidak dari nol lagi, dari minus 5 atau minus 10 gitu loh ya. Nah, tadi di part 1 saya cerita dari sampai batas saya gimana caranya bisa ikut les menjahit ya, ikut les menjahit artinya dalam artian bisa menjahit dasar di harga 1,5 juta. Di video yang awal tadi saya cerita ya, saya keluar dari panti artinya keluar diem-diem, nyuri-nyuri waktu di sela-sela saya sekolah, di sela-sela saya mengerjakan kegiatan di panti asuhan, ada belajar bersama, bersih-bersih bersama, belajar bersama, makan bersama dan lain sebagainya. Itu saya diem-diem nyuri waktu ke Kepanjen untuk nyari kerjaan yang bisa saya bawa pulang ke panti, yang saya kerjakan sesuai keahlian, yaitu masang payet-payet atau munte-munte, melukis, nyulam. Saya pengen banget untuk bisa menjahit sampai bisa ujian dasar les menjahit. Nah, uangnya saya dapat dari buruh itu tadi ya, dari jadi kuli, jadi pekerja masang payet-payet di butik-butik. Itu yang pertama. Yang kedua, di guru les saya menjahit, namanya waktu itu Bu Istiqomah ya, di jalan itu loh teman-teman, jalan Welirang masuk. Oh kok Welirang sih, bukan gangnya, Gang Pande, Gang Punten, kok Gang Pande ya, Gang Punten di wilayah Kepanjen, pokoknya sekitar belakang sekolah Yosudarso gitu. Saya masih ingat gimana caranya saya bisa lulus ujian dasar sekalian praktiknya. Selain saya kerja sebagai buruh masang payet yang saya kerjakan pulang ke panti dengan cara jalan kaki karena nggak ada uang untuk bayar angkot. Nah itu solusi saya yang kedua, ini berangkat dari titik nol dan minus ya. Apa yang bisa saya bantu di rumah beliau, semisal menyapu, mencuci piring, merawat anaknya, itu saya obrolkan sama beliau supaya nanti saya dapat keringanan atau dikasih upah, saya kumpulkan untuk saya bayar les dasar ke beliau. Nah itu caranya. Makanya
jangan dikira tiba-tiba di titik ini saya langsung ujuk-ujuk enak seperti ini, enggak. Usaha jahit saya yang sampai detik ini itulah perjuangan awalnya. Usaha jahit rumahan ini itu titik nol dan titik minusnya. Kemudian sampai detik ini saya bisa menjadi, pangapunten ya, ini kalau tidak saya sampaikan, kalau tidak saya utarakan, itu seolah-olah kok sebuah kebohongan. Nanti kalau saya obrolkan takutnya juga jadi pamer atau riak. Saya bisa di titik sampai terrekrut sebagai ASN P3K itu nggak ujuk-ujuk 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, tidak teman-teman. Saya melakukan tabungan semestanya, mengabdi itu selama 21 tahun. Dari mulai naik angkot, dari mulai perjuangan waktu kuliah ketika nggak punya uang itu harus nggak masuk kuliah, ketika skripsi, pokoknya perjuangannya banyak banget. Kalau diceritakan di momen ini nggak cukup. Alangkah baiknya kalau teman-teman pengen tahu bagian susahnya yang mana, tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu-satu secara detail. Ini saya jelaskan random aja. Nah gitu ya, jadi nggak tiba-tiba kita kuantum jam terwujud, enggak. Memang kita ada riyadhah, ada tirakat dulu. Itulah titik nol dan minusnya. Begitu. Kayak Teh Febi, guru kita yang luar biasa. Beliau pasti sebelum mencapai sukses yang saat ini, beliau ada riyadhahnya. Beliau ada tabungan energinya. Beliau ada tirakatnya. Nah, kenapa kita semua ini yang sudah di titik bisa manifest itu kenapa? Satu, untuk memberikan support teman-teman bahwa kita dalam keadaan terpuruk, kita di titik nol bahkan minus, itu ada caranya loh untuk bangkit. Ada cara terbaiknya loh untuk mencapai sebuah survive. Itulah yang mau kita sharingkan ke teman-teman, bukan untuk sekedar pamer, enggak. Ada proses yang dilalui supaya teman-teman itu bisa sabar, bisa ridho, bisa ikhlas dulu ya, ikhlas kemudian ridho. Nah dari situ ada upaya, termasuk salah satunya ikut kelas Abundance Revolution. Kalau teman-teman belum ada biayanya, bisa menyimak channelnya Mas Hendra di Ngaji Roso. Itu banyak sekali yang menemukan kesadaran di situ, yang mengikuti teknik-teknik kelasnya Teh Febi dari channel gratisan, belum ikut kelas di channel gratisnya Mas Hendra itu, yang sudah sukses di situ banyak banget. Jadi teman-teman jangan beralasan nggak ada uangnya, terus kemudian harus bayar sekian mahal gini-gini. Enggak, asalkan teman-teman mau berubah, mau belajar, Allah itu akan ngasih banyak ngasih cara kok. Saya bisa ngomong, bukan berarti ujuk-ujuk enak seperti ini. Dalam artian enak quote and quote itu nggak mulus bener-bener sudah enak hidupnya, enggak. Selama kita hidup di muka bumi ini, kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil ard, sepanjang perjalanan hidup kita ini akan mendapatkan banyak sekali tantangan, hambatan, rintangan, cobaan hidup dan lain sebagainya. Nah, gunanya kita ikut kelas Abundance Revolution ini, pertama bagi teman-teman yang terpuruk, yang galau, yang nggak tahu caranya gimana untuk tenang, gimana untuk menemukan kesadaran. Itu salah satunya dengan ikut kelas Abundance Revolution ini. Dan yang sudah manifest, bagaimana supaya manifestasinya ini konstan, stabil, terus bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Tidak semuanya melulu dengan uang kok, banyak cara untuk kita mendapatkan ilmu, termasuk melihat channel gratisan yang ada di channelnya Mas Hendra Ngaji Roso.
Oke, biar nggak bingung, ini part 3. Ternyata masih panjang sekali untuk penjelasan satu hal ini. Kalau di YouTube, teman-teman nggak usah bingung. Ini langsung saya gabung jadi satu konten aja. Nah, sampai mana tadi? Oh, sampai titik nolnya saya, sampai bisa survive saat ini. Survive itu quote and quote karena penilaian masing-masing kita berbeda. Nah, gini, titik nol bahkan titik minusnya dulu ketika saya memulai usaha jahit rumahan, waktu itu saya masih di panti asuhan. Nah, untuk bisa les, untuk bisa membayar biaya-biaya les jahit, itu saya nyuri-nyuri waktu ya, nyuri-nyuri waktu kegiatan di panti, kemudian pergi ke Kepanjen itu untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pasang payet. Payet itu mutiara-mutiara di baju itu loh. Saya ke butik A, butik B, butik C, nyari kerjaan yang bisa saya bawa pulang ke panti, yang saya bisa kerjakan di sela-sela saya sekolah, saya kegiatan panti, ngaji, dan lain sebagainya. Untuk membayar les dasar ujian menjahit. Itu langkah saya yang pertama. Oh ya, di situ karena minus, ya karena saya itu keinginannya sangat kuat, meskipun nggak ada uang untuk transportasi, ya saya mau banget untuk jalan kaki pulang pergi ngambil kerjaan itu tadi ya, ngambil garapan payet, melukis di kain, nyulam. Nah itu saya lakukan, nyuri-nyuri waktu di sela-sela sekolah, di sela-sela kegiatan di panti asuhan. Nah, itu titik minusnya saya awalnya dulu begitu. Berikutnya, kok tiba-tiba menjadi ASN P3K di tahun kemarin, itu nggak ujuk-ujuk. 21 tahun saya riadoh, tirakat atau tabungan semestanya saya jalani. Dari mulai gaji 50.000, naik angkot, kemudian banyak sekali juga suka dukanya lah di situ ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu detailnya nol dan minusnya, saya banyak banget. Tulis saja di kolom komentar, nanti jika ada waktu sempat saya jawab dengan detail. Nah, jadi teman-teman jangan mengira ketika kita ikut kelas Abundance Revolution, teman-teman panik, teman-teman galau, teman-teman putus asa kenapa kok gak manifest. Nah, itu tadi. Ya, jadi banyak hal yang sebagai support sistemnya. Kayak Teh Feby bisa se-survive ini, itu beliau juga orangnya tirakat, orangnya rajin dan tekun beribadah. Selain ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah wajib, beliau juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Yang itu dilakukan tidak singkat, melainkan sejak beliau muda. Seperti Qiyamul Lail, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Itulah tirakat beliau. Nah, kemudian beliau juga punya habit yang luar biasa, yaitu tabungan semesta. Entah itu berupa waktu, ketika beliau dulu belum se-survive ini di perihal materi, beliau selalu membantu orang dengan nasihat-nasihatnya, dengan arahan-arahan beliau. Gak melulu uang lo ya, ada waktu. Kita punya waktu ketika kita belum mempunyai cukup finansial, kita punya banyak waktu, kita punya banyak tenaga yang bisa kita sumbangsikan untuk siapapun yang memerlukan. Sejatinya itu bahan bakar roket emasnya itu tadi, yaitu tabungan semesta dan keistiqomahan religius kalau saya bilang. Nah gitu. Kalau tadi teman-teman protes di podcast saya bersama Mas Hendra di channelnya beliau di Ngaji Roso, kenapa kok saya itu ditampilkan sebagai testimoni kok enak-enaknya saja. Tiba-tiba ketika ada kendala, dengan nafas syukur, dengan kuantum jam, kok tiba-tiba terwujud secara langsung. Ya karena udah tahu ilmunya. Dari mana ilmunya? Dari ikut kelas Abundance Revolution, teman-teman.
Bukan berarti tiba-tiba enak. Semua manusia, semua orang di muka bumi ini kalau menuju kesuksesannya pasti berangkat dari titik nol. Bahkan ada yang minus seperti saya. Yang saya ceritakan di video 1 dan di video 2 yang di TT ya. Yang di YouTube ini sudah jadi satu, relate. Sudah saya gabung. Nah, di kelas Abundance Revolution kita itu diajari untuk bisa tenang, untuk bisa menemukan kesadaran, untuk bisa melakukan cara-cara ajaib untuk menarik impian-impian kita di masa datang, kita tarik ke realitas saat ini. Ada banyak syaratnya, ada banyak ilmu pendukungnya yang sangat mudah. Salah satunya sadar nafas syukur. Kita bernafas selama ini kan gak menyadari. Ketika tahu ilmunya, kita sadar, menikmati. Kalau orang sholat itu khusyuk, kita hadir di sini saat ini sekarang ketika bernafas. Kita ambil nafas, kita itu terhubung dengan semesta. Kita terhubung dengan yang maha besar. Kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita diperlukan untuk biaya besar hanya sekedar bernafas? Yang kita perlukan hanya sadar banget. Kita menyadari nafas kita, nafas yang masuk, nafas yang keluar. Ilmu dan teknik ini kita dapatkan di kelas Abundance Revolution, teman-teman. Bagi yang belum ikut kelas, nyimak aja di channelnya Mas Hendra Ngaji Roso itu. Banyak sekali figur-figur yang menyajikan hal-hal baik seperti ini. Banyak sekali. Teman-teman jangan beralasan nggak ada uangnya. Asalkan teman-teman punya paket internet, punya kuota, punya HP, bisa melihat channel-channel beliau itu. Untuk menuju survive, menuju sadar, menuju berubah, menuju kita identitas kita yang baru, untuk menemukan sebuah komunitas baru, pola hidup yang baru, kita diperlukan tekad. Tekad itu akan membersamai syarat-syarat yang lain, gitu. Jadi tekadnya dulu harus ada. Teman-teman jangan beralasan yang ini, itu, ini. Kalau teman-teman banyak alasan, intinya belum ada tekad, belum ada niat, itu aja sih. Apalagi sampai tadi jangan menampilkan narasumber ini karena orangnya ini begini lo, ngapain? Kalau kita niat berubah ya kita upayakan diri kita sendiri, nggak usah sibuk menilai orang lain, kan gitu. Iya kan teman-teman? Banyak cara kok. Kalaupun teman-teman belum ikut kelas, bisa menikmati channel-channel beliau itu. Saya bisa ngomong karena saya merasakan banyak benefitnya, teman-teman. Banyak manfaatnya. Saya menemukan kesadaran. Ini bicara channelnya Mas Hendra aja, jangan bicara kelas. Ini bicara channelnya Mas Hendra Ngaji Roso itu. Dari situ kita bicara gratisan loh ini ya, bukan yang jadi pelanggan, bukan. Dari situ aja saya sudah banyak sekali mendapatkan benefit. Soal saya ikut kelas Abundance Revolution ya memang saya berkeinginan betul, ada misi mencari ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian men-sharingkannya ke teman-teman seperti ini. Semoga saja menjadi amal jariah atau tabungan semestanya saya. Atau semoga minimal nanti ketika saya sudah tidak berada di muka bumi ini, ditemukan siapapun, karena saya mengalami ketika terpuruk, ketika tiba-tiba tersadarkan oleh FYP konten. Entah itu konten di YouTube, entah di TikTok, entah di snack video, ketika itu random menemukan sebuah momen, wah iya ya, itu dari channel gitu loh. Makanya saya optimis saja, saya nggak berambisi untuk channel saya ini besar, wong saya angle-nya aja ini nggak bisa ilmunya. Coba teman-teman lihat, penataan layoutnya aja lo udah salah dari algoritma YouTube. Karena saya fokus itu, membagi apa yang saya dapatkan untuk bisa menuju survive, untuk bisa menuju manifest, supaya teman-teman gak terpuruk berlarut-larut. Caranya mudah banget ya.
udah kunjungi aja channelnya Mas Hendra Ngaji Roso, nanti teman-teman akan paham dengan